Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil final project kami. Perkenalkan, Saya Syafi Dayana, Saya Mesaro, saya Taskia Areka. saya Sandi Irawan, saya Mutiara Adisti. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu tentang tujuan. Tujuan dari proyek yang kami buat adalah untuk menggambarkan arah atau alasan mengapa sesuatu itu dibuat. Nah, dalam konteks aplikasi ini, yaitu aplikasi Have2Do, yang tujuan utamanya adalah untuk membantu pengguna mengelola waktu dan tugas dengan yang lebih terstruktur. Yang kedua, memastikan pengguna dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Yang ketiga, memberikan sarana untuk memprioritaskan tugas dan mencapai target. Yang keempat, mengurangi beban mental dengan menyediakan tempat untuk mencatat dan mengatur semua aktivitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat dari aplikasi Have2Do. Manfaat adalah hasil positif yang diperoleh dari penggunaan aplikasi. Ini menggambarkan nilai tambah atau dampak yang dirasakan oleh pengguna setelah menggunakan aplikasi tersebut. Manfaat dari aplikasi Have2Do yang pertama, pengguna menjadi lebih produktif karena fokus pada prioritas. Yang kedua, stres berkurang karena semua tugas tercatat dan tidak perlu diingat secara manual. Yang ketiga, aktivitas sehari-hari menjadi lebih efisien dan terorganisir. Yang keempat, membangun kebiasaan baik dalam mengelola waktu dan tugas. Yang kelima, jika digunakan dalam tim, aplikasi ini memperbaiki komunikasi dan pembagian tugas. Selanjutnya kami membuat rancangan vouchernya, di mana yang pertama itu halaman home. Nah, halaman home ini ada if else-nya, ada add new class, ada task. Nah, pada add new class itu kita akan menginput data-data yang diperlukan, kemudian klik add task dan itu selesai. Nah, pada task untuk pengeditan itu terdapat if else juga, yaitu antara men-delete-nya atau mengupdate. Kalau delete kita tinggal tekan klik delete, tapi kalau mengupdate kita harus mengubah dulu inputan awal itu menjadi apa yang ingin kita ubah. Setelah kita edit, baru klik update. Selesai. selanjutnya yaitu flowchart yang kedua. Kita masuk pada halaman profil. Di halaman profil terdapat button yaitu edit profil. Di bagian edit ini kita dapat menginput inputan pada edit profil tersebut. Setelah itu kita klik simpan lalu selesai. Berikut adalah rancangan mockup dari aplikasi kami. Baiklah, selanjutnya penjelasan inti yaitu penjelasan dari aplikasi yang kami bangun. Di sini aplikasi yang kami bangun pastinya semua codingan itu terletak di bagian folder lib ini, di mana main.dart ini merupakan file utama yang digunakan sebagai entry point dari aplikasi Flutter ini. Kemudian ada view, di mana view ini isinya home dan tags, karena aplikasi kami hanya sebatas home dan untuk mengatur tags. Nah, di bagian tags ini ada tags view, di mana tags view ini berfungsi menampilkan UI atau antarmuka dari pembuatan tags itu. Dan selanjutnya ada home. Di sini ada home view, di mana home view ini menampilkan UI atau antarmuka dari tampilan home yang ada di sini. Di home ini, di bagian home ini juga ada widget, yaitu ada tags widget. Widget ini berisikan widget-widget yang kami gunakan. Selanjutnya bagian utils. Nah, di folder ini digunakan untuk menyimpan utilitas atau fungsi-fungsi yang kami gunakan di aplikasi ini. Dalam aplikasi ini, fungsi-fungsi yang kami gunakan yaitu colors dart, constant dart, dan string dart. Baiklah, selanjutnya masuk ke folder screen. Folder ini digunakan untuk menyimpan file-file yang mewakili screen atau text dalam aplikasi. Di sini, di aplikasi ini terdiri dari detail dart, selanjutnya ada profile dart, dan yang terakhir ada setting dart. Selanjutnya yaitu folder models, di mana folder ini digunakan untuk menyimpan model data, yaitu representasi dari data yang kami gunakan di aplikasi ini. Model ini kami gunakan dalam bentuk dart, seperti yang terlihat. Di sini ada task dart dan juga task g-dart. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke folder data.
Data merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan informasi atau logika bisnis dalam aplikasi. Baiklah, sekarang kami akan mendemokan aplikasi Hive To Do atau aplikasi yang sudah kami kerjakan. Pertama, di sini kita bisa menambahkan kegiatan yang akan kita lakukan. Di sini saya akan memasukkan misalnya ada rapat UKM. Nah, note-nya jangan telat. Nah, waktunya itu ada di jam 2 siang. Nah, di sini bisa memilih AM untuk pagi dan PM untuk siang atau siang. Oke, lalu kita set tanggalnya di tanggal 25. Lalu kita add task. Nah, di sini jika pekerjaannya sudah selesai kita lakukan, kita bisa centang. Nah, di sini bakalan muncul berapa persen semua list pekerjaan yang akan kita kerjakan. Kalau sudah semua terselesaikan, maka di sini akan muncul 100%. Nah, jika kita ingin menghapus salah satu dari tugas ini, kita bisa misalnya kita bisa membatalkannya lagi. Nah, jika misalnya ada salah satu yang tidak jadi seperti rapat UKM ini ternyata tidak jadi, maka kita bisa menghapusnya dengan men-slide-nya ke arah ke samping, ke arah kiri. Nah, jika kita ingin menghapus semuanya atau misalnya ini semua tugas yang kita kerjakan ini ternyata gagal semua atau tidak jadi semua, kita bisa langsung menghapus keseluruhannya dengan memencet tombol icon sampah ini. Lalu di sini ada pilihannya, mau mendownload semuanya ya atau tidak. Jika ya, maka dia akan menghilangkan semua tugas yang sudah kita buat sebelumnya. Buat dulu rapat, jangan telat. Waktunya biarlah jam 12 sampai jam 1 tadi. Oke. Nah, di sini kita juga bisa mengedit taks yang sudah kita kerjakan. Di sini misalnya di sini ternyata kita mau ubah ke tanggal 25. Lalu kita update. Lalu kita update. Nah, di sini sudah terupdate dan terganti di sini jadi jam 2 siang. Selanjutnya kita juga bisa menghapus taks ini dengan mengklik 2 kali, lalu kita pilih delete taks. Nah, taks akan terhapus. Kemudian di sini di sini selain home, di sini juga ada profile yang menampilkan profil kami, lalu ada setting dan detail dari aplikasi. Nah, di dalam profile ini kita bisa edit profile. Ini kami ubah dari kelompok menjadi kelompok 3. Kemudian emailnya juga kelompok 3@email.com. Lalu nomor HP-nya dan universitasnya Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. Nah, lalu kita simpan. Nah, terupdate di sini. Mungkin sekian yang dapat kami demokan dari aplikasi sederhana kami ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.